ada gempa bumi di Jogja tanggal 29 Mei. Nah ini kena getaran langsung ikut keluar lumpurnya sampai sekarang. Akhirnya jebol ke kampung Ciring, setelah itu kampung Reno, kampung Jatirejo, 16 desa, 3 kecamatan, 25 pabrik yang tenggelam. Seperti itulah keadaan saat ini ya, terbaru dari situasi dampak lumpur lapindo. Di situ ada kepulan asap yang cukup besar. Yang saat ini saya pijaki merupakan sebuah tanggul di pinggiran dari lumpur lapindo tersebut, teman-teman. Pak, mohon maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Sukamto. Asli dari penduduk Jatirejo. Jatirejo itu merupakan desa yang terdampak. Desa yang terdampak. Iya. Ini kan lumpur lapindo itu mulai muncul lumpurnya itu dimulai dari tahun berapa itu, Pak? Itu sekitar tahun 2006, terus tanggal 25. Nah itu kan bulan 5 itu udah mengeluarkan gas beracun. Sudah mengeluarkan beracun sama air apa ya kan. Akhirnya terus ada gempa bumi di Jogja tanggal 29 Mei. Nah ini kena getaran langsung ikut keluar lumpurnya sampai sekarang. Jadi itu dikasih tanggul cincin. Nah, tanggul cincin nggak kuat, akhirnya jebol ke kampung Ciring. Setelah itu kampung Reno, kampung Jatirejo. Akhirnya terus kita sama warga Jatirejo, Ciring apa kan, kita minta urukan sampai bertengkar-tengkar sama teman-teman kita gitu. Sana diuruk, sini jebol, sini diuruk, sana jebol. Akhirnya ya udah jebol semua itu sampai sekarang selama udah 18 tahun. Tuh. Barusan di belakang layar katanya Bapak masih belum dapat kompensasi. Saya ikut paguyuban menguati pondok pesantren. Nah, akhirnya belum dibayar, cuma rumahnya udah dibayar, tinggal tanahnya belum dibayar. Kisaran berapa juta, Pak? Hitung-hitung kita tinggal sisa 400. Itu ada berapa desa yang terdampak? 16 desa, 3 kecamatan, 25 pabrik yang tenggelam. 25 pabrik yang ya, pabrik jam, pabrik rotan, pabrik kerupuk, ciki dan lain-lainnya. Pak, bisa diceritakan suasana genting waktu adanya semburan lumpur itu di waktu itu, Pak? Loh, itu kalau ada semburan langsung itu kita itu sudah trauma, Pak. Kita sudah tanggul jebol itu kita udah lari semua warga. Jadi kayak barang perabotan rumah tangga, lemari nggak bisa dibawa. Nah, akhirnya kita mengungsi di Pasar Porong. Dan Bapak sendiri waktu itu ya, atau sekarang itu sekeluarga? Ya. Bapak sudah punya anak juga? Sudah punya anak 2. Itu pas jebol lumpurnya itu 1 jam itu sudah 1 meter lumpur panas. Jadi semua itu warga itu lari. Artinya rumah Bapak saat ini sudah berada di dalam lumpur itu tadi? Iya, di dalam lumpur sampai sekarang. Jadi lumpur ini ketinggiannya udah 15 meter atau 17 meter. Pak, mohon maaf, untuk pendapatan sehari-hari dari Bapak sendiri saat ini bekerja sebagai apa? Tukang ojek ini sama teman-teman ini. Tukang ojek untuk mengantar orang-orang yang ingin melihat lumpur lapindo. Lumpur lapindo. Jadi artinya tempat ini saat ini sudah sebagian dibuat objek wisata begitu? Wisata, betul. Satu hari dapat berapa, Pak? Ya kalau tamunya rame ya kita dapat, kalau nggak rame ya sepi, nggak dapat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu rahayu rahayu. Ya teman-teman, ada sesuatu yang sampai saat ini menjadi hal yang pilu, bahkan menjadi sesuatu yang trauma dari ratusan warga, di mana tepatnya ada 16 desa di 3 kecamatan, 24 pabrik
yang kisaran di tahun 2006 ada sebuah bencana di mana sebuah lumpur yang sangat besar menyembur sampai dengan panasnya di suhu 90 derajat. Ya teman-teman, saat ini saya berada tepat di pinggir dari dampak lumpur Lapindo. Bisa dilihat teman-teman, saya saat ini kisaran dengan titik lumpur Lapindo itu mencapai mungkin ada sekitar 3 km. Nah, coba saya zoom ya. Seperti itulah keadaan saat ini ya, terbaru dari situasi dampak lumpur Lapindo. Di situ ada kepulan asap yang cukup besar dengan luas yang saat ini saya pijaki merupakan sebuah tanggul di pinggiran dari lumpur Lapindo tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi artinya apa yang saya lihat ini merupakan dampak dari lumpur Lapindo ataupun genangan dari lumpur, karena keteledoran mungkin dari pekerja ataupun dari mesin yang digunakan, sehingga waktu itu menyemburlah lumpur yang cukup panas. Semua dari infrastruktur, bangunan, bahkan pabrik tenggelam, teman-teman, tenggelam di dalam dari lumpur ini. Jadi di sini ini merupakan genangan air yang cukup dalam. Bahkan di titik dari beberapa kilo dari sini itu ternyata teman-teman adalah bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah dan pabrik-pabrik ya, bahkan infrastruktur jalan-jalan begitu, bahkan memutus jalan tol, juga rel kereta api, jalur kereta api, teman-teman. Ya seperti itulah, sehingga apa, ini merupakan kejadian yang sangat jangan sampai terjadi lagi ya di titik-titik yang lain. Bahkan dari bapaknya yang barusan saya wawancarai, ternyata memang ada hubungannya dengan gempa yang pada waktu itu berada di daerah Jawa Tengah katanya. Jadi mungkin di dalam bumi ada semacam kayak apa ya, urat yang tersambung begitu, ataupun jalur yang tersambung, sehingga dampak dari gempa bumi di Jawa Tengah itu berdampak juga dengan semburan lumpur di sini. Mungkin beberapa bulan kemarin ya, sekitar 1 bulan kemarin itu kan ada bencana juga ya, gempa bumi di Tuban. Di situ juga terdampak, teman-teman. Jadi waktu gempa bumi di Tuban bahkan ada susulan itu, di sini pun juga kena dampaknya juga. Artinya ada beberapa mungkin urat di dalamnya yang tersambung dengan jalur dari lumpur Lapindo ini. Kita doakanlah dari ratusan warga yang terdampak sampai saat ini, yang katanya masih ada beberapa tanahnya yang belum terbayarkan. Kita doakan semoga masalah ini cepat terselesaikan ya. Tanggul yang ada di depan kita saat ini itu awalnya tidak di sini, teman-teman. Itu awalnya itu berada di tengah. Karena semburan lumpur itu semakin hari semakin menyembur ataupun semakin besar, dan ibaratnya itu seperti sumber mata air lah yang cukup besar, sehingga tanggul itu semakin hari bertambahnya bulan tahun, maka dia akan bergeser semakin meminggir. Nah di situ masih ada, kami dapati beberapa alat berat yang masih beroperasi sampai saat ini, membenahi atau memperbaiki tanggul yang ada di depan kita. Karena kalau tidak dibenahi ya, apalagi di musim hujan ya, debit air ataupun lumpurnya itu menaik, sehingga dikhawatirkan tanggul-tanggul di sini jebol. Dan kalau jebol ya itu tadi dampaknya akan berdampak kepada pemukiman warga maupun kepada jalan raya. Kalau di depan saya saat ini adalah merupakan jalan raya dari Porong ke Surabaya. Nah seperti itu, teman-teman. Saya mendapati bau gas. Jadi sekilas memang tampak bening begitu, tidak begitu keruh air yang ada di sini, tapi saya mencium bau gas ya, teman-teman. Saya mencium bau gas. Saya mencoba untuk turun ya, melihat lebih jelas lagi beberapa tanggul yang ada di depan kita. Saya turun, teman-teman.
Nah, seperti ini ya. Ini adalah lumpur, gimana baunya memang cukup menyengat ya, bau gas begitu. Bahkan ada beberapa dari warga begitu yang memanfaatkan, katanya di kandungan lumpur ini mengandung sesuatu yang berhubungan dengan kulit katanya teman-teman. Saya kurang tahu juga apakah itu merupakan apa namanya, sumber dari mulut ke mulut atau sudah berdasarkan penelitian ya. Tapi yang saya lihat saat ini memang bau gas. Nah, ini merupakan tanggul yang paling pinggir. Di depan kita kisaran mungkin ada 10 meter ada tanggul lagi yang lebih kecil, dan di sana teman-teman saya dapatkan banyak tanggul-tanggul begitu ya, banyak tanggul-tanggul di sana itu. Masya Allah, ya Allah ya, semoga ada keajaiban ya, semoga ada keajaiban. Meskipun dari beberapa penelitian ya, dari beberapa sumber yang saya baca, katanya lumpur lapindo yang ada di depan kita itu tidak akan pernah berhenti dan tidak bisa disumbat lagi. Jadi katanya itu sampai kapanpun akan terus menyembur, karena sampai saat ini masih belum ada teknologi yang memungkinkan lumpur tersebut bisa disumbat. Tapi yang saya harap adalah ada keajaiban yang datang. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keajaiban yang datang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lumpur itu diizinkan oleh Allah, atas kuasa Allah akan berhenti dengan sendirinya. Kita akan selalu berdoa, terutama kepada warga yang kena dampak dari lumpur lapindo. Semoga sehat selalu, dan pastinya kalian semuanya adalah orang-orang yang kuat. Kalian semuanya adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, yang sanggup menerima dari ujiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.